Shalom saudaraku semua, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang selalu semangat dan terus rindu untuk senantiasa hidup seturut akan kehendak Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Kunci Mengatasi Konflik. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu pada saat ini untuk belajar lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu. Pada saat kami akan merenungkan tentang pentingnya memberikan respon yang bijaksana dalam situasi yang tegang, kami memohon agar Roh Kudus-Mu menuntun pikiran dan hati kami. Jauhkan kami dari segala pikiran yang negatif dan perasaan yang dapat menghambat pemahaman kami akan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, bukalah mata hati kami, agar kami dapat melihat situasi-situasi yang menegangkan dalam hidup kami sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam kematangan rohani. Berikan kami hikmat untuk dapat memilih kata-kata dan tindakan yang bijaksana yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, terkadang kita merasa begitu terpancing emosi dalam situasi yang menegangkan. Saat hati mendidih, lidah sulit untuk dikendalikan, dan pikiran hanya tertuju pada pembelaan diri. Renungan kita kali ini akan mengajak kita merenungkan lebih dalam tentang pentingnya merespon situasi yang tegang dengan bijaksana, sesuai dengan tuntunan kebenaran firman Tuhan. Mari kita telusuri bagaimana kasih Kristus dapat menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan hidup ini. Mari kita baca Amsal pasal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini merupakan sebuah kebenaran universal yang relevan dalam setiap hubungan manusia di zaman sekarang ini. Baik dalam konteks keluarga, pertemanan, maupun dalam bidang pekerjaan. Ayat ini menyoroti kekuatan kata-kata dan bagaimana kita menggunakannya untuk membangun atau menghancurkan hubungan. Kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka dapat menyembuhkan luka batin, membangun kepercayaan, atau sebaliknya melukai hati dan menghancurkan hubungan. Mari kita perdalam pengertian kita tentang kebenaran dari ayat ini. Yang pertama, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Jawaban yang lemah lembut menunjukkan sikap rendah hati, pengertian, dan empati. Ini adalah respon yang bijaksana dalam menghadapi situasi yang sulit atau ketika kita tidak setuju dengan pendapat orang lain. Dalam dunia yang semakin keras dan terpolarisasi, merespon dengan kelemah lembutan terasa seperti sebuah tantangan. Namun Alkitab, terutama dalam ajaran Yesus, seringkali menekankan pentingnya sikap rendah hati, pengertian, dan empati dalam merespon berbagai situasi yang sedang terjadi, terutama ketika kita berhadapan dengan perbedaan pendapat atau konflik. Apa yang dimaksudkan dengan kelemah lembutan itu? Kelemah lembutan seringkali disalahartikan sebagai kelemahan. Padahal dalam konteks Alkitab, kelemah lembutan adalah kekuatan yang berasal dari Roh Kudus.
Ini adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi, berpikir dengan jernih, dan merespon dengan bijaksana. Bahkan dalam situasi yang memancing kemarahan atau frustasi sekalipun. Kelemah lembutan bukanlah kepasrahan tanpa perlawanan, melainkan kekuatan untuk merespon dengan cara yang membangun dan menghormati. Ketika kita merespon dengan lemah lembut, kita mengakui bahwa kita tidak selalu benar dan terbuka untuk perspektif yang lain. Sikap rendah hati ini memungkinkan kita untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh tanpa merasa terancam. Dalam memahami situasi dari sudut pandang orang lain, maka dibutuhkan usaha untuk menempatkan diri kita pada posisi mereka. Kelemah lembutan memungkinkan kita untuk melakukan hal ini dengan lebih baik, sehingga kita dapat merespon dengan cara yang lebih empatik. Dan empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ketika kita merespon dengan lemah lembut, kita menunjukkan bahwa kita peduli dan dengan perasaan orang lain dan berusaha untuk tidak menyakiti mereka, berusaha untuk mengerti akan perasaan mereka. Yang kedua, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Perkataan yang pedas seringkali didorong oleh emosi negatif seperti kemarahan, kebencian, atau kesombongan. Kata-kata seperti ini hanya akan memperburuk situasi dan memicu sebuah konflik yang baru. Kita seringkali meremehkan kekuatan kata-kata. Namun Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa perkataan kita memiliki kuasa yang luar biasa, baik untuk membangun kehidupan atau meruntuhkan suatu hubungan. Perkataan yang pedas yang dilontarkan dalam keadaan yang marah, dalam keadaan yang penuh kebencian, atau dalam kesombongan, bagaikan pedang yang melukai hati orang lain. Mengapa perkataan pedas itu berbahaya? Kata-kata yang menyakitkan dapat meninggalkan bekas luka emosional, luka batin yang dalam pada hati seseorang. Luka ini sulit untuk disembuhkan dan dapat merusak hubungan antar sesama. Perkataan yang pedas seringkali memicu pertengkaran dan juga konflik. Kata-kata yang satu memancing kata-kata yang lain sehingga situasi menjadi semakin kacau, semakin buruk. Ketika seseorang seringkali melontarkan perkataan yang pedas, orang lain akan kehilangan kepercayaan padanya. Mereka akan merasa tidak aman, merasa tidak nyaman berada di dekatnya. Alkitab mengajarkan bahwa perkataan yang baik mendatangkan berkat, sebaliknya perkataan yang buruk akan menghalangi kita dari menerima berkat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia saat ini adalah dunia yang penuh persaingan. Ada yang bersaing secara sehat, tetapi tidak sedikit yang bersaing secara tidak sehat dengan saling menjatuhkan satu dengan lainnya. Keadaan ini membentuk sifat keras hati dalam diri orang, mudah tersulut emosinya, dan tidak mudah percaya terhadap orang lain. Orang berpikir jika bersikap lunak terhadap mereka, maka mereka akan mudah sekali dimanfaatkan dan dipermainkan. Akhirnya masalah apapun selalu diwarnai dengan ketegangan, sebab perkataan yang keluar bukanlah perkataan yang lemah lembut, melainkan perkataan yang pedas, yang membangkitkan amarah. Lawan dari sikap keras hati adalah lemah lembut. Lemah lembut
adalah sifat Kristus yang mengajari orang percaya agar mengenal diri sebagaimana adanya dan memandang Tuhan sebagaimana Ia ada. Mengenal diri adalah menyadari bahwa sesungguhnya di hadapan Tuhan kita ini lemah dan penuh keterbatasan, sehingga dengan demikian kita akan menjadi orang yang rendah hati karena sadar bahwa kita bukan siapa-siapa. Dari dasar kerendahan hati inilah akan tumbuh sifat lemah lembut. Kalau di hadapan Tuhan orang mampu merendahkan diri, maka di hadapan sesama ia pasti tidak akan pernah menganggap dirinya lebih dari orang lain dan menyombongkan diri. Mari kita baca Lukas pasal 18 ayat 14 bagian B. Sebab barang siapa meninggalkan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudaraku, ayat ini merupakan ajakan yang sangat mendasar, namun seringkali kita lupakan. Yesus mengajarkan kepada kita sebuah prinsip universal tentang sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, juga di hadapan sesama. Mari kita renungkan bersama beberapa hal penting dari ayat ini. Yang pertama, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Sikap meninggikan diri adalah sikap yang mencerminkan kesombongan, keangkuhan, dan perasaan lebih baik dari orang lain. Kita mungkin merasa lebih pintar, lebih kaya, lebih rohani, atau lebih berhak daripada orang lain. Namun orang yang sombong pada akhirnya akan mengalami kejatuhan. Tuhan akan merendahkan mereka agar mereka belajar tentang kerendahan hati. Yang kedua, barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Merendahkan diri adalah sikap hati yang bijaksana. Hal ini berbicara tentang kerendahan hati. Kerendahan hati adalah sikap mengakui keterbatasan kita, mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan, dan menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita sendiri. Orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Mereka akan menerima berkat-berkat yang tidak terduga dan menjadi teladan bagi orang lain. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam menghadapi konflik dengan sesama, maka kunci untuk mengatasi konflik adalah kerendahan hati dan perkataan yang lemah lembut. Kerendahan hati bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang sejati. Dengan kerendahan hati, kita membuka diri untuk mengalami kasih karunia Tuhan yang melimpah. Jawaban yang lemah lembut adalah buah dari Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Dengan mempraktekkan kelemah lembutan, kita tidak hanya membangun suatu hubungan yang lebih baik dengan orang lain, tetapi juga menjadi semakin serupa dengan Kristus. Marilah kita terus berusaha untuk mengembangkan sifat ilahi ini dalam hidup kita. Mari kita terus berjuang untuk menumbuhkan kerendahan hati dalam hidup kita, agar kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Sungguh kami menyadari bahwa dalam hidup ini konflik dengan sesama tidak dapat terelakkan. Namun kami ingin belajar untuk menghadapinya dengan cara yang berkenan kepadamu. Tuhan, ajari kami untuk selalu mengedepankan kerendahan hati dalam setiap interaksi kami dengan orang lain.
Bantulah kami untuk melihat setiap orang sebagai ciptaan-Mu yang berharga, sama seperti diri kami. Jauhkanlah kami dari sikap angkuh dan sombong yang hanya akan memperburuk situasi. Bantulah kami juga untuk memilih perkataan yang lemah lembut dalam setiap percakapan. Berikan kami hikmat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan kami dengan cara yang membangun, bukan cara yang menghancurkan. Jauhkanlah kami dari perkataan yang kasar, yang menyakitkan, dan yang menuduh. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang damai. Tolonglah kami untuk menjadi saluran damai-Mu di tengah-tengah konflik yang sedang terjadi. Berikanlah kami keberanian untuk meminta maaf jika kami salah, dan lapang dada untuk memaafkan jika orang lain menyakiti kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh pergumulan kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami untuk mengatasi setiap konflik dengan cara yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Terima kasih Bapa. Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu Tuhan melalui renungan hari ini. Dan bawa kami dalam takut akan Tuhan, dan bawa kami juga dalam perkenanan Tuhan, agar hidup kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, baik yang sedang beristirahat di rumah ataupun yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami yang sedang sakit akan mengalami kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang saat ini sedang dalam masalah, baik itu dalam hal keuangan, hutang piutang, dan persoalan-persoalan lainnya. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan melawat semua anak-anak-Mu, agar boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan dan penyelesaian setiap persoalan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan menolong dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan persoalannya dengan cara yang baik dan cara yang benar. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, seberat apapun konflik yang sedang terjadi,
maka kunci untuk mengatasi konflik tersebut adalah kerendahan hati dan perkataan yang lemah lembut. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.